Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saiful Mustafa. Saya adalah peserta PKDP Angkatan 1 dari UIN 1 Tulungagung. Kali ini saya akan membagikan materi sumber belajar saya dalam mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam yang akan saya tampilkan dalam bentuk slide PPT dengan poin-poin pentingnya, dan akan saya mulai dari beberapa poin penting awal dan akan saya jelaskan secara lebih terinci sebagaimana yang tercantum di dalam PPT ini. Baik, secara objek, maka mata kuliah ini mempunyai objek material dan formal. Objek material dalam Pemikiran dan Peradaban Islam adalah alam pikiran dan kehidupan umat Islam yang terwujud di dalam sejarah. Sedangkan objek formalnya apa? Objek formalnya itu adalah pemahaman dan pengembangan ajaran Islam, menilai arah dan hasil-hasil pemikiran itu bagi kemajuan umat dan pengalaman Islam pada zaman itu, dan seterusnya. Nah, mata kuliah ini juga mempunyai sasaran kajian. Ada 3 sasaran kajian. Yang pertama itu adalah kitab suci Quran dan sunnah atau hadis sebagai sumber primer agama Islam. Yang kedua adalah hasil pemikiran dan penafsiran para mujtahid yang termaktub di dalam kitab-kitab atau buku. Dan yang ketiga adalah perwujudan dan pemahaman umat yang berusaha mengamalkan hasil-hasil ijtihad penafsiran para ulama di sepanjang sejarah kehidupan umat Islam. Tapi kalau kita berbicara tentang realitas, kenapa kok sekarang itu peradaban Islam itu mengalami kemunduran? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Pertama, peperangan, kemudian perang saudara. Dari perang saudara dan peperangan itu muncul berbagai friksi atau kelompok-kelompok dalam sekte teologi Islam. Dan faktor yang selanjutnya juga adanya penyempitan atau pendangkalan berpikir di kalangan umat Islam, adalah sekte Khawarij. Khawarij itu berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Keluar dari apa? Orang-orang Khawarij itu keluar dan memisahkan diri dari kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Karena apa? Karena mereka kecewa lantaran Khalifah Ali pada saat itu menerima tawaran damai dari pemberontak kelompoknya Muawiyah pada saat peristiwa perang Siffin pada tahun 661 Masehi. Sebab kelompok Khawarij ini mempunyai keyakinan bahwa semua pemberontak itu ya harus dibinasakan. Sebetulnya kelompok Ali ini bisa dikelompokkan terpisah menjadi 3 garis besar golongan. Yang pertama itu didominasi oleh suku-suku Arab Selatan yang pada akhirnya nanti menjadi cikal bakal lahirnya kelompok Syiah. Yang kedua adalah suku-suku Badui Jazirah Arab. Ini adalah kelompok yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya Khawarij. Dan yang ketiga adalah pendukung Ali sepenuhnya. Nah, kelompok ini nantinya yang disebut atau yang kita kenal pada akhirnya sebagai kelompok Ahlus Sunnah. Nah, itu 3 kelompok besar dalam pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib atau peta cabang sekte zaman Khalifah Ali. Atau di PowerPoint yang saya share itu ada sekte Syiah dan seluk-beluknya. Nah, dasar akidah kaum Syiah ini adalah mempunyai pemahaman Ali bin Abi Thalib beserta turunannya adalah orang yang paling berhak atas jabatan khalifah ketimbang para khalifah-khalifah sebelum Ali. Nah, dengan kata lain, perbedaan yang mendasar Syiah dengan sekte lainnya adalah masalah siapa yang paling berhak menduduki jabatan khalifah. Mereka seolah mengeramatkan Ahlul Bait sebab itu berdasar kepada kegagalan perjuangan mereka sampai terbunuhnya nanti Imam Ali. Itu setidaknya sekte Syiah itu terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu adalah sekte Haisaniyah, yang kedua sekte Imamiyah, dan yang ketiga adalah subsekte Saidiyah. Yang namanya sekte Murji'ah. Murji'ah adalah salah satu sekte teologi dalam sejarah awal Islam yang muncul pada abad 1 Hijriah sekitar pertengahan abad ke-7 Masehi. Nah, secara bahasa Murji'ah merupakan isim fa'il dari kata kerja arja juriju yang berarti menangguhkan atau menunda. Secara teologis istilah ini merujuk pada keyakinan utama mereka bahwa keputusan terkait apakah seseorang adalah mukmin atau kafir, apakah mereka terkait dosa atau tidak, itu
tidak bisa kita tentukan sekarang, harus ditunda dulu sampai hari penghakiman nanti tiba. Lah, kelompok ini banyak diisi oleh para ulama mulai dari generasi tabi'in dan seterusnya. Di antara tokoh besar dari kelompok Murji'ah yang kita kenal adalah Abu Hanifah ya, yaitu sang pendiri mazhab Hanafiyah dalam tradisi fikih yang kita kenal. Lah, Imam Abu Hanifah ini dikenal dengan pandangannya dalam soal teologi yang menunda penghukuman atas pelakuan dosa besar. Fikih al-akbar atau pengetahuan tentang yang maha besar. Latar belakang kemunculan sekte ini yang pertama akibat perang Siffin yang terjadi 657 Masehi yang mempertemukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah. Kemudian pada peristiwa perang Jamal 656 Masehi yang mempertemukan Ali dengan Aisyah dan sahabat-sahabat lainnya. Nah, perang saudara ini melibatkan pasukan Ali bin Abi Thalib melawan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Aisyah, salah satunya ya. Kita tahu bahwa Ali adalah sepupu dan menantu Nabi, sedangkan Aisyah adalah istri Nabi Muhammad yang menjadi janda dan dilarang untuk menikah lagi setelah. Yang selanjutnya adalah perang Nahrawan pada 658 Masehi yang melibatkan Khawarij, kelompok ekstrim yang dalam definisi atau dalam penjelasan saya di awal tadi yang ekstrim yang keluar dari pasukan Ali dan menganggap Ali serta siapapun yang tidak bersama mereka dianggap sebagai golongan orang kafir. Nah, setelah itu kita akan beranjak kepada sekte Jabariyah dan Qadariyah. Ini dua aliran teologi besar dalam Islam yang muncul pada abad pertama hingga kedua Hijriah. Kedua sekte ini mempunyai sudut pandang dan keyakinan yang saling bertolak belakang. Yang pertama itu terkait dengan takdir dan kebebasan manusia atau free will. Nah, ini sebuah isu yang sangat penting dalam teologi Islam awal. Lah, Jabariyah adalah sekte yang menekankan pada konsep determinisme penuh atas takdir. Menurut ajaran ini, semua tindakan manusia adalah sepenuhnya ditentukan oleh kehendak Tuhan atau Allah. Manusia tidak memiliki kebebasan dalam memilih saat atau bertindak. Nah, dalam konteks ini manusia bisa dibilang hanya seperti boneka saja. Lah, sekte ini adalah sekte yang boleh dibilang ya menafikan segala potensi yang dimiliki oleh manusia atas anugerah yang diberikan Tuhan untuk manusia. Jabarisme lah, Jabarisme itu ya deterministik. Paham? Nah, kebalikannya ada sekte Qadariyah, ya sekte yang berlawanan dengan Jabariyah. Aliran ini menekankan kebebasan kehendak mutlak pada manusia atau free will, dan percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Menurut golongan ini, manusia tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kehendak Tuhan dalam segala perbuatannya karena manusia bertanggung jawab sendiri atas apa yang dilakukannya. Nah, dengan kata lain, pandangan Qadariyah percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan dan dia bertanggung jawab penuh atas perbuatan baik maupun buruk. Ini dua sekte Jabariyah dan Qadariyah itu adalah dua sekte yang saling bertolak belakang. Nah, dari dua kutub sekte Jabariyah dan Qadariyah yang sama-sama ekstrim itu tadi, menurut pemahaman saya muncul ajaran atau sekte yang mengambil tengah-tengahnya yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah, yang lebih mengajarkan pandangan yang lebih seimbang, yang moderat antara takdir Tuhan dan kehendak manusia. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil titik tengah-tengah antara pemahaman sekte Jabariyah dan sekte Qadariyah. Nah, itu mungkin gambaran singkat saya terkait dengan sejarah Islam dan sejarah pemikiran dan peradaban Islam klasik yang bisa saya sampaikan. Saya akan lanjutkan di pertemuan yang lain dalam kesempatan yang lain. Terima kasih.